Okay, guys, before we start our lesson today, I would like to ask Jihan to lead the prayer first. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Due to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Yo, before we start our lesson today, I would like to ask you again to do the tepuk semangat. Siapa kita, kemudian kita lanjutkan dengan tepuk semangat kita yang seperti biasanya ya. Aktif, kreatif, and kolaboratif. Jangan lupa. Oke? Siapa kita? Kita anak Indonesia. Siapa kita? Kita anak Indonesia. Tepuk semangat. Kreatif, kolaboratif, Spatan? Kita bisa. Spatan? Kita bisa. Give applause for us. Tepuk tangan buat kita semua. Thank you very much guys. Boleh silakan duduk semua. Have a seat please. Ya, sebelum mulai belajar, silahkan kalian persiapkan semua perangkat pembelajarannya, mulai dari bukunya, buku tulis dan buku paket, handphonenya untuk membuka kamus, but make sure your internet is off because you are not allowed to play or to active the internet because you only use the phone only for the dictionary. Ya, jadi jangan ada yang buka aplikasi lain selain buka kamus. Oke? Misnya mau tanya dulu. Let me check your attendance first. Kira-kira who does not come today? Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Yang tidak hadir hari ini adalah Asmi. Asmi, kalau boleh tahu, let me know why Asmi does not come today. Oke, Asmi is sick today. Kita doakan mudah-mudahan Asmi segera lekas sembuh ya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini today we are going to talk about things around us. Hari ini kita boleh menghadap ke sini semuanya? Menghadap ke sini semuanya. Ya. Hari ini kita mau belajar terkait dengan things around us atau showing existence. Ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang teorinya, kemudian nanti di akhir kita akan membuat sebuah video. Nah, sekarang kita mau ingat-ingat lagi, kita mau flashback lagi terkait dengan materi things around us. Tapi Miss-nya mau kasih tahu ke kalian terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu untuk mengklasifikasi definisi dan fungsi determiner a sama an, kemudian preposisi tempat. Jadi kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan determiner a sama an, kemudian kemarin juga kalian sudah mempelajari terkait dengan preposisi tempat. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu mengklasifikasi kata benda bentuk tunggal dan jamak. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menemukan informasi yang spesifik terkait teks monolog keberadaan orang, benda, atau hewan dengan tepat. Yang keempat, kalian diharapkan mampu merancang kalimat keberadaan orang, benda, atau hewan dengan struktur kebahasaan yang tepat. Yang terakhir, siswa atau kalian diharapkan mampu mendemonstrasikan kalimat monolog terkait keberadaan orang, benda, atau hewan dengan penerapan struktur kebahasaan yang tepat. Nah, kemarin, yesterday, we have talked about the material about there is and there are. Nah, hari ini kita mau actionnya. We are going to do the action to make a video, short video, to demonstrate the things around our school using there is and there are. Kita flashback dulu, let's flashback. Nah, I have some questions, I have several questions. Kira-kira do you still remember? Can you mention one object at our class? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak ya satu objek di dalam kelas kita? Miss-nya mau minta sama Ilham deh, coba. Bisa nggak ya? Can you mention one object at our class? Buku, oke, very good. Kira-kira ada yang bisa lagi? Arsya boleh mention? Pensil, oke. Kira-kira
How many chairs at our class? Kira-kira Missnya mau tanya lagi sama Dika. Dika bisa nggak ya? Can you mention how many chairs at our class? Ada berapa banyak kursi di dalam kelas kita nih? Ada berapa ya? Banyak ya? Berapa? Ada 39 kurang lebih. Very good. Specific answer. Yang terakhir ada how many books on your bag. Nah, Missnya mau tanya lagi nih sama Arkan. Arkan, how many books on your bag? Kira-kira ada berapa banyak buku ya di dalam tasnya Arkan ya? Ada 6. There are 6 books on your bag. Buku apa aja tuh kalau boleh tahu tuh? Ada buku tulis sama buku paket. Oke, very good. Give applause for us. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, karena di sini cuma flashback aja, Missnya mau ngingetin terkait dengan benda-benda yang ada di gambar nih. Kalau di sini benda-bendanya bervariasi, Miss, tapi kebanyakan mostly they are at our class, they are on your bags. Kebanyakan mereka ada di dalam kelas dan kebanyakan mereka ada di dalam tasnya kalian. Nah, yang pertama di sini ada apple, ada book, ada mirror, ada sticky note, ada sharpener, ada staples, ada calculator, ada drawing pencil. Kalau kalian perhatikan di sini ada awalan an sama e. Kira-kira does anyone bring an apple? Ada yang bawa apple nggak ya hari ini di tasnya kalian? Nggak ada ya. Ini kebetulan bendanya ada buah apel nih. Tapi kalau kebanyakan sih nggak ada yang bawa buah apel ya. Di sini kalian bisa perhatikan ada awalan an sama e. Di situ ada ada awalan e sama ada an. Nah, ini yang disebut dengan artikel atau indefinite article. Ada yang masih ingat? Do you still remember what's the difference between an sama e? Ada yang masih ingat? Do you still remember? Evan, maybe do you still remember bedanya an sama e? Ya? Oh ya. Very good. Kalau an, Miss, biasanya dia diawali dengan huruf katanya yaitu vokal. Nah, kalau misalkan dia biasanya diawali dengan huruf konsonan. Nah, contohnya apa, Miss? Kalau vokal? Kalau vokal itu yang diawali dengan huruf A, I, U, E, O. Kalau konsonan selain A, I, U, E, O. Nah, contohnya apa lagi, Miss? Kalau misalkan yang A, I, U, E, O di sini adalah apple. Kemudian kalau misalkan yang contohnya selain A, I, U, E, O, apa aja nih? Ada a book, ada a mirror, ada sticky note, ada sharpener, ada calculator, a drawing pencil. Sampai sini so far any question? Belum ada ya? Oke, next. Nah, nih kita ulangi lagi. Missnya hapus dulu. Oke, di sini ada article is an adjective. Ternyata ini kategorinya adalah kata sifat. Kemudian article modifies noun. Dia ternyata menjelaskan sebuah kata benda. Article consists of 3. Si indefinite article terbagi ke dalam 3. Ada ada an, sama ada the. Tapi yang we are going to focus only on sama an. Nah, contohnya apa aja ini? Ada red book, di sini ada adjective. Nah, di sini ada a house. Di sini, Miss, ada sih namanya indefinite article e. Kenapa dia pakainya e, Miss? Karena dia hurufnya diawali dengan huruf konsonan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Kita next dulu. The functions of articles atau an is used to modify non-specific or non-particular nouns. Atau an is used to refer something for the first time. Nah, jadi ternyata si atau an digunakan untuk memodifikasi atau menjelaskan kata yang belum spesifik, kata yang belum ketahuan. Ini apa ya bendanya ya kira-kira ya? Nah, kalau misalkan atau an is used to refer something for the first time. Ketika kamu mau menjelaskan sesuatu, ternyata bisa juga, Miss, menggunakan awalan atau pakai an, tergantung dia awalannya hurufnya vokal atau konsonan ya. Next lagi. Ini dia. Selanjutnya, di sini ada rumus kalimatnya. Ada terbagi menjadi 2 ya, ada sama an. Di sini ada a chair, di sini ada an apple.
Singular noun beginning with consonant, singular noun beginning with a vowel. Bisa semuanya yuk repeat after me, ulangi setelah Miss. A boy, a car, a bike, a zoo, a dog, an elephant, an egg, an apple, an orphan. Ini semuanya ini adalah kata yang dia jumlahnya hanya satu atau singular. Cuma dia dibedakan menjadi dua awalannya. Yang awal katanya ini dia konsonan, kemudian yang ini adalah vokal, yang A, I, U, E, O. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Sebentar, ini Missnya matikan suaranya, kayaknya agak mengganggu ya kedengaran suaranya. Sebentar, wait. Lanjut lagi ya. Insya Allah udah nggak ada suaranya. Masih ingat ya? Ingat-ingat sama en artinya sama-sama sebuah, seekor, seorang. Tapi dia menjelaskannya itu ada yang diawali dengan huruf vokal, ada yang diawali dengan huruf konsonan. Next lagi. Ini dia. Atau en is used to modify non-specific or non-particular nouns. Sama. We are not talking about specific movie. We are talking about anyone. There are many movies. I don't have a specific one in mind. Ketika kamu mau menjelaskan sesuatu yang masih kamu nggak tahu apa ya kira-kira yang mau dijelaskan ya. Nah, kamu bisa nih gunakan kata atau an. Tapi ingat-ingat jumlahnya hanya satu. Selanjutnya, nah, ini dia contohnya. We go to a museum in Paris. We eat at the museum too. I live in a big house. The house is located in the city. Mrs. Shannon has a cute daughter. Ini semua kalimatnya masih belum spesifik, jadi masih general. Nah, ketika kamu mau menjelaskan sesuatu, tapi kamu masih belum tahu, ini konteksnya apa ya, tapi kamu bisa, yang kamu punya informasinya adalah informasi jumlahnya itu satu, Miss. Nah, silahkan menggunakan kata di sini ada juga. Nah, Missnya mau tanya nih, kira-kira sama Arsya, di sini ada kata kenapa bukannya pakai kata en ya Arsya ya? Di kalimat yang pertama, we go to a museum in Paris. Kenapa dia pakai kata ya Arsya ya? Karena konsonan. Apanya tuh yang konsonan? Museumnya merupakan huruf konsonan, Miss. M, makanya dia pakai awalannya Selanjutnya, next lagi. Nah, ini dia. Atau an is used for the exceptions. Ternyata ada beberapa pengecualian Miss penggunaan kata atau pakai an. Perhatikan baik-baik. Singular noun beginning with a consonant sound. It begins with a consonant Y sound. Ternyata ketika suatu awalan dia bisa juga Miss ketemu sama huruf vokal. Karena dibacanya itu bukan U, tapi U. Seperti ini, a user, a university, a unicycle. Dia seharusnya kan pakai en ya Miss ya. Tapi kenapa pakai dia? Ternyata dia cara membacanya bukan a university atau a unicycle, tapi dia bacanya how to pronounce that, a university. Coba repeat after me, ulangi setelah Miss. A university. A unicycle. A user. Dia seharusnya pakai an, tapi kenapa dia pakai Karena cara membacanya itu bukan U yang sesungguhnya, tapi apa? Dia ternyata bacanya itu Y, huruf konsonan, sehingga dia tidak menggunakan en, tapi dia pakai Nah, sama juga Miss, ada kata en yang dia tidak menggunakan, yang dia diawalinya itu bukan pakai huruf vokal, tapi pakai huruf konsonan. Contohnya apa? Our. Dia bacanya bukan hour, tapi our. Cara membacanya seperti membaca huruf vokal, A, I, U, E, O. Jadi dia tidak menggunakan kata konsonan, melainkan pakai kata huruf vokal. Contohnya lagi apa? An honest man, an honorable person. Nah, itu seharusnya kan nggak pakai huruf konsonan ya Miss ya, tapi kenapa dia malah pakai huruf vokal? Nah, ini dia exceptions-nya, pengecualian. Ketika dia tidak bertemu dengan huruf yang sesungguhnya, tapi dengan cara membacanya, dia juga kategorinya ini nih yang harus diperhatikan.
bukan dengan awalan tapi dia menggunakan kata an. Yuk kita baca bareng-bareng. An honest man. An honorable person. Before silent H. Jadi yang dibaca bukan H-nya, tapi dia yang dibaca adalah huruf H-nya. Yuk sampai sini boleh dicatat dulu yang untuk exceptions-nya. Langsung dicatat sini aja. Use for exceptions. Saya bisa minta tolong itu absennya di luar. Dari tadi nggak pergi-pergi. Finish? Selesai? Belum? Apakah ini waktunya benar? Salah ya? Ingat-ingat ya, biasanya nih kalau penggunaan kata dia diawali dengan huruf U dulu nih. Kenapa dia pasangannya bisa karena dia huruf awalannya U. Kalau U biasanya dia dibacanya U, a university, bukan an university, tapi a university sama a unicycle. Sama juga sama an hour, dia bacanya bukan an hour, tapi an hour. Finish? Next ya. Yuk boleh perhatikan lagi, Kamis lagi sekarang. Look at me. Right now. Nah, yang ini di skip dulu sama Missy. Ini dia. Showing numbers and existence. There plus to be. Ya, Missnya langsung ke sini ya. Ini dia bentuk kalimat penggunaan kata there is sama there are. Langsung ada bentuk afirmatif, negatif, sama interrogatif beserta dengan jawabannya. Di sini ada singular, ada plural. Tadi kalau singular artinya bendanya, orangnya, jumlahnya hanya satu. Kalau plural artinya lebih dari satu. Nah, di sini ada kalimat there is a lamp, terdapat satu atau sebuah lampu. Nah, di sini ada kata there are drawers, terdapat banyak laci. Kalimat bentuk positifnya sama-sama diawali kata there sama there, tapi bedanya di sini ada is sama are. Is menunjukkan bahwa jumlah benda atau orangnya hanya satu, are menunjukkan jumlah benda atau orangnya lebih dari satu. Ingat-ingat kalau is digunakan untuk singular, kalau are digunakan untuk plural. Ingat ya, kalau is digunakan hanya untuk apa? Singular, kalau are digunakan untuk plural. Very good. Nah, terus Miss, gimana cara mengubah kalimatnya menjadi kalimat negatif? Perhatikan lagi, di sini ada kata not. Sama-sama diawali dengan kata there, sama-sama diawali dengan kata there. Setelah itu, masih sama juga pakai kata to be is sama pakai are. Is-nya menunjukkan kalimatnya satu, are menunjukkan kalimatnya lebih dari satu. Setelah itu ada kata not di kedua kalimat setelah to be-nya, yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat negatif atau menunjukkan bahwa bendanya atau orangnya tidak ada di situ. There is not a door. Atau kalau boleh disingkat menjadi there isn't a door.
Sama juga Miss, there are no chairs atau there aren't chairs. Ini dua-duanya menunjukkan kalimat negatif. Kalau there is not a door berarti tidak terdapat sebuah pintu. Kalau misalkan there are no chairs, tidak terdapat sebuah kursi. Sampai sini bisa? Nah, Missnya tanya nih sama kalian. Kalau misalkan Missnya punya kalimat seperti ini, there, titik-titik, a, lamp, kira-kira ini menggunakan kata is atau menggunakan pakai kata are ya? Gimana? Pakai kata is atau pakai are? Menggunakan kata is. Kenapa menggunakan pakai kata is? Karena di sini ada a lamp, Miss. Apa itu artinya? Sebuah terdapat sebuah lampu. Nah, kalau misalkan dirubah menjadi kalimat negatif gimana, Miss? There is, terus apa lagi? Not a lamp. Kalau diterjemahkan tuh gimana, Miss? Tidak terdapat sebuah lampu. Ingat-ingat, harus ada kata not setelah to be-nya. Nah, kalau misalkan there are a lamp, kita mau merubahnya menjadi kalimat negatif, sama aja Miss, there are not, berarti nggak usah ada kata di sini s. There are not lamps. Bisa ya? Oke, next. Ini udah dicatat ya kemarin ya. Ini dia. Noun plural. Sekarang perhatikan lagi. Kalau misalkan kita udah bikin kalimat positif sama negatifnya, Miss. Nah, terus kita mau tahu ternyata kalau kita mau bikin kalimat there are, itu kata bendanya ternyata harus dikasih akhiran s atau is. Nah, perhatikan baik-baik, di sini semuanya adalah plural noun, kata benda yang lebih dari satu, nih si lamps ini. Nah, gimana cara menambahkan kata s-nya? Nah, dia punya beberapa cara atau punya beberapa ketentuan. Yang pertama, add s to the end of the word. Jadi dia tinggal ngasih akhiran s aja. Contohnya apa? Book berubah menjadi books. Student berubah menjadi students. Setelah itu, ada juga nih kata benda yang diakhiri dengan huruf S, double SS, CH, X, atau SH. Nah, ternyata Miss, kalau misalkan yang akhiran hurufnya ini, dia nggak boleh dikasih akhiran S, tapi dikasih akhiran apa ini? Huruf IS. Contohnya apa? Bus berubah menjadi basis. Box berubah menjadi boxes. Watch berubah menjadi watches. Ingat-ingat ya, kalau kata benda yang diakhiri dengan huruf S, SS, CH, X, atau SH, dia tidak lagi ditambah akhiran S, melainkan dikasih akhiran IS. Kemudian apa lagi? Noun ends in a consonant plus Y. The Y change to IES. Nah, ini apa lagi nih, Miss? Kalau kata benda yang dia akhirannya huruf Y, Y-nya dirubah menjadi huruf I, setelah itu ditambahkan akhiran IS. Contohnya apa? Ada country. Di sini ada country, Y-nya dihilangkan, kemudian dirubah menjadi I, setelah itu dikasih akhiran IS. Kemudian apalagi? Ada kata family. Berubah menjadi family, Y-nya dirubah menjadi I, setelah itu ditambahkan akhiran IS. Artinya apa, Miss? Berarti keluarganya banyak. Kalau misalkan country berubah menjadi countries, artinya negaranya ada banyak. Setelah itu bus, kalau basis artinya busnya banyak. Oke, sampai sini paham ya? Boleh dicatat dulu yang ini, karena kemarin catatannya belum lengkap yang ini ya. Noun plural, kata benda yang jamak. Tambahkan akhiran S pada akhiran katanya. Ada juga kata benda yang akhirannya huruf S, SS, CH, X, atau SH. Dia dikasih akhiran IS. Setelah itu yang akhirannya Y, Y-nya dirubah menjadi I. Setelah itu ditambahkan akhiran IS.
Jam berapa ini Dimas? Sorry. 1.45. Oke, masih cukup. Yang ini aja yang catat ya. Finish. Finish ya. Oke, next. Ingat-ingat kata benda yang lebih dari satu, dia harus dikasih akhiran huruf S atau IS, tapi ada ketentuannya. Ada yang langsung ditambahin akhiran S, ada juga yang ternyata akhirannya S, SS, SH, CH, dia dikasih akhiran IS. Yang akhirannya Y, Y-nya dirubah jadi I, setelah itu dikasih akhiran IS. Ini juga sama, noun ends with vowel plus Y, put S at the end. Tapi ternyata Miss, kalau misalkan yang boy, boys, ini Y-nya nggak perlu dikasih akhiran I, nggak usah dikasih akhiran IS. Langsung aja Miss ditambahkan S. Karena apa? Karena depannya ini ada huruf vokal, ada huruf O. Nah ini Miss, noun ends in F or FE, put VES at the end. Ternyata Miss, kalau kayak wife atau half, yang akhirannya I, setelah itu ada huruf F-nya, dia dirubah menjadi V, kemudian dikasih akhiran IS. Wives sama halves. Ini boleh ditambahin juga nih satu lagi, once more. Ingat-ingat kalau yang kata benda lebih dari satu, yang langsung huruf Y tapi depannya huruf hidup, dia langsung dikasih akhiran S. Sama kalau yang ada FE-nya atau akhirannya F, dia dirubah menjadi V, setelah itu dikasih akhiran IS. Wife jadi wives. Half jadi halves. Finish ya. Oke, finish. Miss-nya next lagi ya. Nah, ini dia. Miss, ternyata ada juga kata benda yang dia perubahannya dari singular ke plural, yang dari jumlahnya satu menjadi lebih dari satu, itu dia berubahnya total, tapi tidak dikasih akhiran S atau IS. Contohnya child berubah menjadi children, man berubah menjadi man, cara membacanya sama, cuma hurufnya beda. Yang satu kalau laki-laki jumlahnya satu pakai A, kalau lebih dari satu atau banyak, dia pakai huruf E. Nah, terus ada tooth, gigi. Kalau giginya satu itu tooth. Kalau misalkan giginya lebih dari satu, teeth. Kemudian apalagi ada foot berubah menjadi feet, woman berubah menjadi women, mouse berubah menjadi mice. Ini semua perubahan kata benda yang tadinya satu menjadi lebih dari satu, tapi dia tidak berlaku lagi.
akhiran S sama IS-nya, melainkan dia berubah menjadi kata yang baru lagi. Sama seperti kemarin, kata kerja, nah kalau ini ternyata kata benda, bisa juga Miss ternyata berubah. Berarti kalau besok menemukan kata children, ini artinya anak-anaknya lebih dari, anak-anaknya banyak. Kalau men pakai E, berarti laki-lakinya lebih dari. Kalau teeth, dia giginya lebih dari. Nah, adakah kalian yang giginya hanya satu? Nggak ada ya. Kalau yang giginya satu tuh siapa itu biasanya? Kalau nggak nenek atau nggak adik kita yang umurnya masih 6 bulan atau 7 bulan. Nah, terus apa lagi? Kalau kakinya fit, bahasa Inggrisnya fit, berarti nih lebih dari satu. Kalau misalkan, ini bacanya bukan woman, tapi women ya guys ya. Terus ini ada mice. Mouse berubah menjadi mice. Artinya tikusnya lebih dari satu. Bukan mouses, tapi ingat-ingat berubah menjadi mice. Yuk kita baca bareng-bareng. Repeat after me. Child berubah menjadi children. Children. Man. Man. Tooth. Teeth. Foot. Feet. Woman. Women. Mouse. Mice. Next. Nah ini dia, preposition of place. Kata keterangan tempat. Ini kalian semuanya udah hafal. Kalau next to artinya adalah di samping. Kalau behind artinya adalah di. Kalau in front of artinya. Opposite artinya. Opposite artinya bisa depan-depanan. Kemudian berhadapan, sorry. Kalau on artinya adalah di atas, tapi ternyata dia nempel nih sama benda yang di dekatnya. Kemudian in artinya adalah di dalam. Kalau misalkan on sama above tuh bedanya apa, Miss? Coba, bedanya apa kira-kira ya antara on sama above? Kalau on, dia ini contohnya gini, si penghapus ada di atas meja. Dia menempel sama meja, berarti kita menyebutnya the sharpener is on the table. Tapi kalau misalkan ini seperti ini, posisinya agak jauh, artinya adalah the sharpener is above the table. Jadi dia tidak nempel sama benda yang di dekatnya. Paham ya? Nah kalau misalkan kita menyebut si kipas itu gimana? The fan is on the wall. Kipas itu menempel atau di atas atau dia berdekatan sama si dindingnya. Tapi kalau misalkan si kipasnya terbang, dia jauh, the fan is above the wall. Dia terbang Miss di atasnya si apa nih namanya nih? Dindingnya. Nah, satu lagi. 3 lagi, sorry. Ada above, nah ini dia, tuh terbang dia. Ada di atas. Ninjanya ada di atas si boxnya itu. Kemudian under artinya adalah ada di bawah. Between artinya adalah di antara. Sampai sini any question so far? Belum ada? Nah, kalau belum ada, ini dia. Sekarang, now I would like you all to make a group consist of 4 until 5 persons. Jadi silahkan kalian membuat grup sebanyak 4-5 orang karena we are going to make a video, short video, very short video, only 2 until 3 minutes tentang kalimat atau objek-objek yang ada di sekitar kelas kita atau di sekolah kita. Yuk sekarang Missnya I will give you about 5 minutes. Silahkan kalian berembuk dengan grupnya kalian. Kira-kira kalian mau di mana tempatnya. Kemudian kalian sama siapa aja nih teman-temannya. Sambil Missnya bagikan LKPD-nya. I think the weather is good today. Kayaknya ini it's not going to rain. Jadi ini akan baik-baik aja. LKPD-nya. Ini nanti buat terakhir refleksi pembelajaran. Ini jangan hilang buat refleksi pembelajaran. Jangan hilang, ini buat refleksi pembelajaran, ini LKPD-nya. Sambil didiskusikan kira-kira mau pakai aplikasi apa, kemudian kalian mau bikin videonya di mana, siapa aja yang bakal ngomong.
Ini buat refleksinya jangan sampai hilang. Ini dia, only 3 people. Gak ada yang berlima. Ini dia. The last one. Oke. Guys, perhatikan your attention please. Miss-nya will give you the instruction how to fill and how to make the video. Nah, di sini ada gambar time to make a video. Di sini ada aplikasi VN, TikTok, Instagram, and CapCut. Kalian kalau misi yakin banget nih, udah hatam banget cara membuat video dengan TikTok atau Instagram. Atau mungkin CapCut juga kalian bisa. Yang agak sulit ini VN. Tapi terserah kalian, you may choose anything one of them. Terserah kalian bebas bikin videonya pakai aplikasi apa. Nah sekarang Miss-nya mau kalian untuk membaca dulu LKPD-nya biar tidak ada kesalahan nanti ketika membuat video. First of all, pertama-tama di sini ada uraian tugas. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok 3 sampai 4 atau sampai 5 orang. Setelah itu nomor 2, siswa merancang teks monolog terkait keberadaan orang, benda, atau hewan di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah dengan menggunakan kata DRI sama DRR. Nah, kalian nanti setelah menentukan tempatnya di mana, habis itu langsung kalian observasi ini ada benda apa aja dengan menggunakan kalimat atau kata DRI sama DRR. Contohnya, Miss nih, nanti milih mau di kelas aja Miss. Nah, Miss-nya mau nulis DRR 5 pencils inside atau at my pencil case. Nah, selesai. Nah, kalian silahkan, it's your turn to make or create about 10 sentences. Masing-masing dari kalian, nanti silahkan membuat kalimat, atau each group of you, masing-masing grup kalian membuat kalimat 10-15. Pokoknya yang memuat waktu selama 2-3 menit. 5 menit terlalu lama, Miss. 2-3 menit saja. Nah, setelah itu, siswa menuangkan hasil teks tersebut ke dalam video menggunakan aplikasi yang tertera pada ponsel masing-masing. Kalau kalian nggak punya semuanya atau kalian punya sendiri, ada nggak ya selain ini? Besides of them, what kind of application that you will use? Ada kira-kira yang lain? Aplikasinya? Nggak ada, belum ada? Oke, next. Siswa mendemonstrasikan kalimat tersebut dan dengan menunjuk jumlah dan tempatnya. Jadi nanti sebelum ngomong atau sebelum menunjuk, kalian bilang dulu nih, there is one marker. Baru udah ditunjuk tuh. Saya. Setelah itu apa lagi? Siswa merancang video dengan durasi maksimal tadi 3 menit. Siswa mengedit video tersebut dengan kreativitas masing-masing, terserah kalau mau pakai transisi sebanyak mungkin boleh, itu yang transisinya yang bergerak-gerak kayak gitu misalnya nggak ngerti. Nah, terus siswa mengunggah video tersebut ke dalam platform media YouTube, Instagram, atau TikTok. Sesuai mana ini? Di-upload ke aplikasinya, habis itu di-share linknya ke Miss, nanti kita sama-sama dipresentasikan setiap kelompok, kita nonton bareng-bareng. Ingat-ingat, jangan lupa kalimatnya ditulis dulu, setelah itu baru nanti kalian action ke lapangan bikin videonya. Miss-nya nilai bukan berdasarkan transisinya banyak-banyakan, tapi tetap kalimatnya harus benar ya. Any question so far? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Diskusinya kurang lebih sekitar 15 menit, habis itu kita langsung action bikin videonya. Silakan ditulis dulu kalimatnya ya. Sebentar, let me know. Jihan nanti mau ngambil di grup, grup 1 ya, grup Jihan. Nanti kira-kira mau ngambil tempatnya di mana Jihan? Di perpustakaan. Sudah make sure perpustakaannya buka atau tutup? Oke, kalau selain perpustakaan gimana? Ya? Selain di kantin? Oke. Kalau itu grupnya Evelyn di mana? Di kelas?
Ya, oke di dekat kolam. Kalau grupnya Najla, oke di dekat sama baca very good. Terus ini di kelas? Di lapangan. Grupnya Dika? Belum tahu, masih didiskusikan. Gibran? Oke. Evan? Masih direncanakan. Arhan? And Noval? Masih direncanakan. Oke. Silakan dibikin dulu kalimatnya sebanyak 10-15 yang mencakup waktunya maksimal 3 menit. Langsung habis itu kita action bikin kalimat bikin videonya. Makan ini. Bikin kalimatnya yang cepat ya, yang sederhana aja. Ingat-ingat nanti pas bikin videonya, there is a pencil case. Saya. Ya? Boleh. Misalkan nih, there are many friends. Terus ditunjukin ke ini. Jadi di shoot dulu siapa yang ngomong, habis itu ke barangnya, gitu ya. Gimana, Naswa? Udah tahu belum? Mau di mana? Ya, di bawah tangga. Oke. Iya, betul. Guys, sudah perhatikan, your attention please. Kalau kalian sudah tahu di mana tempatnya, silahkan kalian langsung ke bawah, langsung dilihat observasi kira-kira bendanya ada apa saja. Kemudian kalian langsung tulis, biar kalian udah bisa ngebayangin nih kalian mau nulis apa. Oke, silahkan yang mau ke bawah boleh, yang mau ke, ingat ya, remember to not to go to canteen, Moski, it's too far from here, or tadi ke kamar mandi, to go to toilet, ya. Astagfirullahaladzim, sorry. Oke, silakan please kalau yang mau keluar silakan. Sebentar, nanti baliknya jam sekarang tuh 2:30, balik lagi ke sini, ya. 2:30. Yang sini, Des. Direkam lagi. Nanti yang mau keluar direkam lagi. Ditaruh di atas meja aja tuh buat refleksi nanti. Jangan lupa ingat-ingat kita jam 2:30 sudah balik ke sini. Sudah selesai semuanya. Sudah diedit juga videonya. Des. Nanti sama Miss. Bawa kamera yang itu. Bawa kameranya yang itu. Nanti habisin. Dah. Ya? Iya, maksudnya things at class atau things at apa tuh namanya? Mau di mana? Things at garden atau things at, nanti mau ngambilnya di mana? Oh ya udah, berarti things at garden. Itu kan taman kan? Ya. Yes, betul. Ya, betul. Mau ngambil di mana jadinya, Nova? Kayaknya di lapangan, Miss. Oke, di lapangan. Yuk, sekarang kita ke sana, nyusulin mereka.
Halo guys. Any questions so far? Ada pertanyaan? Kira-kira what place do you want to take? Kira-kira yang mau ngambil videonya di mana ini tempatnya? Di garden ya. Sampai sini ada kesulitan bikin kalimatnya? Very good, good job. Lanjutkan. Jangan lupa bikin videonya ya. Halo guys, kira-kira any question so far? Ada pertanyaan? Belum ada. Jangan lupa nanti setelah ditulis teksnya langsung direkam ya. Because your time is only about 30 minutes, hanya 30 menit saja. Oke? Selamat lanjutkan, good luck for you. Halo guys, kira-kira any question so far? Ada pertanyaan? Belum ada. Sudah berapa kalimat kira-kira? Sudah 8. Oke, kalau bisa segera dipercepat because your time is only 30 minutes. Sudah sekalian bikin videonya, jadi jangan lama-lama menentukan kalimatnya. Yang kalau ngelihat langsung udah bikin kalimatnya aja. Kayak ini contohnya picture langsung aja. There are 4 pictures kayak gitu ya. Bisa ya? Lanjutkan, good luck for you. Jadi ditambahin nggak ya? Ini kata-kata yang 11 mau apa ini? Bang, Abi ya? Satu lagi lah. Apa ya? Apa cari barang tiang? Jangan tiang lah, yang ngata lain lah. Tahu tidak? Sorry bro. There are 2 pictures on the wall. Please take a look attention. Sekarang kita akan coba untuk mendemonstrasikan atau kita menonton hasil karyanya teman kita. We are going to watch the result of your video. For the first group, I will call group Elmira and friends come forward and demonstrate your video or tunjukkan show your video to your friends. Silahkan maju ke depan. The mic. Kamera go. Kamera go. Are they out of frame? Out of frame? No? Nah, oke, bagus ya. Boleh perkenalan dulu, habis itu disetel videonya, and then I would like to ask to one of your friends to give a comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Aurelia Ramadhani. Nama saya Mila Malia. Najwa Alifa Dewiyah. Evelina Sisyanto. Saya Alinda Rahmawati. Kami di sini ingin menampilkan video hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our team. My name is Mila Malia. My name is Najwa Alifa Dewiyah. My name is Evelina Sisyanto. My name is Elmira Aurelia Ramadhani. My name is Alinda Rahmawati. Hari ini kita akan mengobservasi
kolam yang ada di lingkungan sekolah. That is the fish at fish pond. There are many plants in the garden school. There are many trophies behind the garden. There are many bicycles beside the garden. There are many trees at school garden. There are many flowers at school garden. Give applause to emoticon yang ada di the video. Good job, very good. Sudah, aku call one of your friend. Misnya mau panggil siapa ya kira-kira? Bisa mau panggil Dimas aja di Dimas, please forward and give the comment for the what do you think of the video? Give the mic to Dimas. Ya, silakan. Ya, videonya bagus. Ya, terus ya bagus. Oke, give applause to grup Elmira and Dimas. Boleh ditutup videonya? Sekian video dari kami. Terima kasih atas tanggapannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next group, I will call group Jihan and friends. Please come forward and show your video to your friends. Mic-nya? Boleh agak sini, agak maju sedikit. Perkenalan dulu, habis itu baru di-setel videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Jihan Nairatul Gomam. Saya Yasa Oktaviani. Saya Jen Kamila Huwaida. Saya Asti Dwi Fauzia. Kali ini kami akan mempresentasikan video yang telah kami buat. Yuk, mari, let's watch the video on your phone.
Jadi siapa? Nah sekarang, please raise your emo smiley or emo icon to give the comment about the video. What do you think of the video? Your emo icon, smiley. Kalau me, this one is for you. Thank you, Mi. Thumbs up. Sudah? Oke. Nah, thank you very much guys. Sekarang I will call one of your friends to give comment. Gimana ya kira-kira pendapatnya? Nisha mau panggil ini aja deh, Arsya aja. Arsya please come forward and give your opinion about Jihan's video. Do you watch the video? Tonton. Videonya bagus, editannya juga bagus. Kira-kira ada yang kurangnya nggak? Apa yang perlu diedit lagi? Kalau menurut Arsya? Enggak sih, udah cukup bagus. Yakin? Yakin. Oke. Boleh give applause for Jihan Group and Arsya. Boleh duduk, langsung please. Boleh ditutup sekarang? Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Oke, your attention please. Silakan perhatikan lagi, guys. Mari sekarang kita review sedikit dari kedua video from your friends video. Mungkin ada sedikit masukan, any suggestions for me. Yang pertama tadi untuk grupnya Elmira and Friends, the video is very good. The quality of the sentence juga bagus. Kalimatnya sudah benar, strukturnya kita bisa menontonnya dengan mudah dan mendengarkannya dengan enak karena di situ ada bantuan subtitlenya. Kemudian struktur bahasanya sudah tepat, nggak ada yang salah sama sekali. Mungkin yang harus diperhatikan itu suaranya masih kresek-kresek dan agak jauh. Jadi yang nonton agak ini suaranya apa ya? Karena kita tertolong dari si subtitlenya, jadi itu membantu sekali. Nah kemudian yang kedua, tadi udah. Yang kedua untuk grupnya Jihan and Friends, videonya bagus, editannya bagus juga, kualitas videonya bagus, kreativitasnya itu bagus sekali. Cuma yang harus diperhatikan antara komposisi suara dari backsound-nya dengan komposisi suara yang speakernya tadi ketika kalian berbicara itu harus lebih gede dari suara orangnya daripada suara lagunya. Nah kalau tadi itu lebih besar suara lagunya, bener nggak sih? Ya. Lebih besar suara lagunya daripada suara kalian. But it's okay, nanti bisa diperbaiki. Kalau misalkan memang bisa ditambahkan subtitlenya, it would be better. Tapi for me, for them, and for you all, 2 thumbs up. Boleh kasih give applause ya for you and for us. Pokoknya tepuk tangan. Karena bagus sekali videonya. So guys, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini dari semuanya from all of the materials you have learned about the showing existence. Boleh menghadap ke Miss lagi sekarang. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, kita belajar tentang apa ya? What we have learned today. Tentang apa? There is and there are. There is itu artinya apa, Miss? Terdapat satu. Nah, ketika kita mau menuliskan terdapat satu orang, terdapat satu benda, terdapat satu hewan, kita bisa menggunakan kata Kemudian, kalau misalkan there are artinya adalah terdapat lebih dari satu. Nah, kata are menunjukkan bahwa kalimatnya itu memiliki makna benda, orang, atau hewan lebih dari satu. Berarti kita bisa menambahkan kata bendanya
dengan akhiran S atau IS. Kalau misalkan tadi di contoh kalimatnya itu ada there are pencils. Nah, kata pencils-nya ini, kata benda dia wajib dikasih akhiran S atau IS. Nah, setelah itu apalagi Miss? Kalau misalkan kita mau menuliskan kalimat there are, bisa juga dengan menggunakan angka Miss, angka yang lebih spesifik. Kalau tadi contoh kalimatnya yang dipaparkan oleh grupnya Evelyn, ada there are 3 bicycles kalau nggak salah ya Evelyn ya, benar nggak ya? Seperti ini? Seperti ini, is it correct Evelyn? Ya, tadi kalau nggak salah ada 3 bicycles ya? Ya, apa tuh? Ya, pokoknya there are 3 bicycles. Nah, setelah itu ada kata 3. Ada kata angkanya. Ini bisa juga digunakan seperti ini. Tapi jangan lupa kata bendanya selalu dikasih akhiran S atau IS. So far, any questions? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan hari ini, Miss-nya mau kalian pegang masing-masing kelompok kertas smiley-nya itu, yang ada sad atau happy-nya. Miss-nya mau tanya kira-kira kalian, what do you think of our learning today? Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Are you happy or not? Kalau emang sad, boleh ditunjukin sad. Kalau misalkan emang happy, boleh ditunjukin happy dengan 2 thumbs up-nya itu. Boleh ditunjukkan. Thank you very much for today. Oh ya, jangan lupa tugasnya dilanjutkan. Bagi yang belum, bagi yang sudah selesai, langsung di-post ke media sosialnya kalian. Setelah itu dikirimkan ke Miss, nanti biar Miss-nya nilai. Sebelum kegiatan pembelajarannya berakhir, kita tepuk semangat lagi. Jangan lupa aktif, kreatif, kolaboratif. Yuk boleh sama-sama tepuk semangat. Aktif, kreatif, kolaboratif. Let's close our class today by saying hamdalah together. Thank you very much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah guys, terima kasih banyak. Ini istirahat sekarang. Jangan lupa batasnya nanti malam, biar Miss-nya langsung edit videonya. Kalau mau ditambahin, diedit videonya, dikasih apa itu namanya, dikasih subtitle lebih bagus. Kalau misalkan emang udah nggak sempet, ya udah nggak sempet, langsung di post aja. Terima kasih banyak ya guys ya. Boleh istirahat.